Bayangkan menjadi anak dari seseorang yang sangat berkuasa dalam politik, tetapi pada saat yang sama diperlakukan buruk oleh mereka. Satu-satunya jalan keluar adalah menghasilkan uang dengan menyelesaikan sebuah game. Tetapi ketika kamu akhirnya berhasil, kamu berpindah ke dalamnya. Sekarang kamu harus memutuskan, tetap dikendalikan oleh yang paling berkuasa atau berpihak pada monster dan membangun kerajaanmu sendiri. Cerita dimulai dengan protagonis yang memikirkan bagaimana rasanya memenangkan 10 miliar won. Di depan komputernya, dia merenungkan bahwa jika dia bisa melakukannya, dia akan melarikan diri dari sana. Pemuda itu dikenal sebagai putra seorang anggota Kongres terkenal. Namun, anak itu harus melakukan segalanya untuk menyamai ketenaran ayahnya. Dia selalu muncul di berita bersama ayahnya. Di sekolah, seorang siswi memeluk protagonis, membuatnya tidak nyaman. Gadis itu berbisik bahwa mereka harus menjauh dari sana sebentar. Di latar belakang, siswa lain berkomentar tentang iri hati mereka karena tidak bisa dekat dengan gadis itu. Gadis muda itu membawanya ke sebuah gang, dan di sana, bersama dengan beberapa anak laki-laki yang lebih tua, dia mempertanyakan mengapa protagonis tidak meminjamkannya lebih banyak uang. Ketakutan, Jihan mengatakan dia sudah meminjamkannya minggu lalu dan tidak bisa melakukannya lagi. Namun, salah satu anak laki-laki mengancamnya, mengatakan bahwa dia harus melaporkannya karena membuat situs web ilegal. Terpojok, protagonis mengatakan bahwa mereka juga kaki tangan. Dengan mengejek, gadis itu menegaskan bahwa kalau begitu mereka semua harus menyerahkan diri. Dia mengatakan ini karena dia tahu bahwa pada akhirnya, Jahan akan menjadi orang yang menderita konsekuensinya dengan beberapa berita utama yang muncul dan mempertaruhkan integritas ayahnya. Kemudian sekali lagi, dia mendekat memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia tahu dia akan menemukan jalan. Kemudian, pergi. Dia sangat marah sehingga dia bahkan membanting pintu, tetapi dia tidak menyangka ayahnya juga ada di sana. Pria itu mendekat seolah-olah dia sudah tahu apa yang telah dilakukan putranya. Dengan ekspresi mengintimidasi, dia memberitahu protagonis untuk tidak melakukan apapun yang akan menodai namanya. Jihan sangat takut dan mulai berkeringat dingin. Tanpa jawaban, anggota Kongres bertanya mengapa dia diam. Mencoba bertindak cepat, anak laki-laki itu tersenyum, mengatakan dia tidak akan mengecewakannya. Sebagai tanggapan, ayahnya mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan yang akan mengecewakannya lebih dari itu, dan dia memerintahkan anak malang itu untuk terus melakukan hanya apa yang dia perintahkan. Frustrasi, protagonis berlari ke kamarnya. Dia bertanya-tanya mengapa dia harus melalui semua ini. Pada saat itu, seekor anak kucing mendekat menjilati tangannya. Anak laki-laki itu terkejut dan menarik tangannya. Di mejanya, anak kucing itu mengeluarkan suara mengeong. Jaehan merasa senang menyadari bahwa anak kucingnya peduli padanya. Kemudian kucing itu melompat ke pangkuannya, menggelitik anak laki-laki itu. Sambil memegang anak kucing itu, pemuda itu mengatakan bahwa Ruru adalah satu-satunya yang masih di sisinya. Tiba-tiba, dia melihat pemberitahuan dari sebuah game di komputernya. Dia melihat bahwa dia telah menyelesaikan 99 putaran game dan hanya memiliki satu lagi untuk diselesaikan. Namun, dia tidak bisa melewati putaran ke-100 apapun yang terjadi. Dia selalu mendapatkan game over. Tidak mengerti, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa berhasil bahkan setelah mencoba segalanya. Pemain lain di siaran langsung juga mengeluh dengan marah karena tidak bisa melewatinya. Sementara itu, protagonis menonton. Dia ingat bahwa game ini dirilis setahun yang lalu, tetapi tidak ada yang bisa melewati gelombang ke-100. Meski begitu, dia tidak akan menyerah untuk mencoba. Dia tahu bahwa satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri dari kehidupan neraka ini adalah dengan menyelesaikan game. Dia memiliki satu harapan terakhir, yaitu menggunakan kartu hati Rizal Drake. Tetapi bahkan kemudian, dia tidak bisa melewati level. Di dekatnya, ada tas berisi barang-barang belanjaan, dan di dalamnya, ada makanan kucing. Mencoba meraih makanan itu, anak kucing itu secara tidak sengaja menginjak telepon. Jaehan terkejut melihat layar berubah menjadi merah saat memilih pembongkaran, dan dia tidak percaya bahwa yang dia bongkar adalah hati Rizal Drake. Untuk sementara waktu, dia tinggal di sana mencoba memproses apa yang terjadi. Ini karena sekarang dia harus mulai dari awal untuk mendapatkan item itu lagi. Namun, dia mulai panik memikirkannya. Tiba-tiba, pemberitahuan baru mengingatkannya tentang fragmen hati. Dia tidak mengerti karena ini biasanya tidak terjadi saat membongkar item. Tetapi jika dia benar, dia bisa melakukan sesuatu. Dengan demikian, dia menerima fragmen menggunakan jiwa naga. Dan ketika cahaya merah bersinar, dia menyadari bahwa ini adalah cara untuk menyelesaikan game, memulai ulang menggunakan item baru ini.
Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah seperti biasa, tetapi dia mengambil kesempatan untuk bermain secara diam-diam di tengah-tengah buku. Ketika dia sampai di rumah, dia terus bermain. Dan bahkan saat berjalan, dia melakukan ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan level ke-99. Sekarang dengan fragmen hati, dia akan dapat menyelesaikannya. Pemuda itu bertekad untuk berhasil kali ini, dan jadi dia mengklik untuk memulai level. Di sana, dia menggunakan seorang ksatria wanita untuk mengalahkan monster. Jadi dia mengkliknya, berdoa agar itu berhasil, dan petir menyambar semua makhluk. Tampaknya sekarang, akhirnya, protagonis akan berhasil. Dan seperti yang diharapkan, dia mencapai kemenangan. Sangat bersemangat, Jihan hampir melompat ke girangan, tetapi tiba-tiba, ayahnya membuka pintu kamar tidur dengan tongkat golf. Terkejut, pahlawan kita berdiri karena sepertinya itu bukan hal yang baik. Orang tua itu mengatakan dia menerima telepon dari teman sekolah yang memerasnya, mengancam akan membocorkan kesalahan ilegal Jaehan jika dia tidak membayar apa yang mereka minta. Pahlawan kita, ketakutan, mencoba menjelaskan dirinya sendiri dan meminta maaf, tetapi wakil itu sudah siap untuk memukulnya dengan tongkat itu. Pria itu memiliki tatapan yang sangat jahat sementara protagonis hanya berteriak ketakutan. Jihan menangis, tidak dapat melakukan apapun. Ayahnya menggunakan alat itu untuk menghancurkan ponsel Jihan. Setelah mimpi buruk ini berakhir, Jihan bangun dan bertanya apakah ayahnya telah melihat kucingnya Ruru. Tetapi satu-satunya jawaban yang dia terima adalah bahwa dia tidak akan membutuhkan hewan itu lagi. Ini membuat kemarahan protagonis meningkat. Menghadapinya, ayahnya mempertanyakan mengapa dia memasang wajah itu. Dan berkeringat dengan amarah, Jihan bertanya di mana kucingnya tanpa menunjukkan emosi apapun. Pria itu bilang dia akan bersama ibu anak laki-laki itu yang sudah meninggal. Syoknya begitu besar sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Sambil memegang kepala Jihan, wakil itu mengatakan anak laki-laki itu hanya harus mengikuti perintahnya. Dan akhirnya, dia menyuruhnya untuk tidak mengecewakannya lagi. Dia juga mengklaim bahwa dia percaya anak laki-laki itu bisa melakukan ini. Saat masih berbaring di lantai, ponselnya memberitahu bahwa dia telah menyelesaikan misi. Tapi sekarang Jihan tidak lagi melihat arti dalam melanjutkan hidupnya. Perangkat terus berbicara dan sekarang mengatakan bahwa itu mengundangnya ke dunianya. Petir dari langit muncul di kamarnya, dan dari sana, dia dibawa ke kastil kerajaan game. Begitu dia muncul di tengah istana, orang-orang sudah menunggu. Mereka memanggilnya ksatria legendaris, dan orang-orang di sekitar berteriak bahwa dia akan menjadi penyelamat. Berusaha memahami, Juhon berkomentar bahwa air matanya tidak lagi mengalir. Dia merasa seolah emosinya telah diatur ulang. Di depannya ada seorang pria tua berjanggut. Itu adalah raja, dan dia bertanya apakah pemuda itu memang ksatria legendaris. Segera, pahlawan kita berhasil mengenali wajah pria itu, dan dia mengingat game itu, termasuk dialognya, yang juga sama. Kemudian pria berjanggut itu memperkenalkan dirinya sebagai Raja Baelis Georgia ketiga. Dia menjelaskan bahwa kerajaan ini sedang diserbu oleh monster. Pada saat itu, dia disela oleh seorang pelayan yang membawa berita tentang invasi. Sementara itu, protagonis hanya mengamati tanpa mengatakan apapun. Dia terus menyerap semua adegan, dan semuanya cocok persis dengan game yang coba dia selesaikan. Kembali berbicara, Raja mengatakan situasinya mendesak dan memerintahkan Jihan untuk menemukan solusi cepat. Dia meminta pemuda itu untuk menjadi komandan para ksatria untuk melindungi kerajaan. Berdiri, Jihan meminta semua orang untuk mendengarkan dengan seksama apa yang akan dia katakan. Anak laki-laki itu masih sangat terguncang dan mengingat saat-saat bersama kucingnya. Dia mengatakan bahwa memenangkan 1 miliar won tidak ada artinya lagi. Orang-orang tidak mengerti dan bahkan mengatakan dia tampak lemah untuk seorang ksatria. Sebagai tanggapan, Raja mengatakan bahwa jika dia dapat memenuhi tugasnya, dia akan memberikan anak laki-laki itu apapun yang dia inginkan. Ini menarik perhatian pahlawan kita. Dia bertanya apakah itu benar-benar bisa apa saja, dan pria berjanggut itu mengatakan dia tidak perlu khawatir. Dia hanya harus melakukan apa yang dia perintahkan. Pernyataan ini membuatnya ingat bahwa Dan Gai adalah ayahnya. Pria itu selalu memaksanya untuk mengikuti perintah untuk menjaga citranya, dan sekarang Raja melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Jihan segera berteriak bahwa dia tidak akan melakukan semua itu. Setelah mendengar ini, Raja tidak menyukainya dan menjadi ragu. Di depan semua orang yang hadir, pahlawan kita menjelaskan situasi hidupnya. Dia selalu dikelilingi oleh orang-orang egois. Semua orang, termasuk ayahnya sendiri, mencoba menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri, dan sekarang hal yang sama terjadi. Raja ini hanya ingin memiliki budak lain, dan dia tidak akan menerima itu lagi.
Raja tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi jelas tidak menyukainya. Sambil mengirim semua orang ke neraka, dia mengklik opsi untuk menolak tawaran itu. Pelayan raja tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dia saksikan. Sementara itu, notifikasi itu mulai berubah menjadi merah. Dalam cerita game, setelah waktu tertentu, monster menyerang kerajaan, dan dengan demikian pemain gagal melindungi kerajaan dari monster. Dia pikir ini adalah akhir, tetapi tampaknya dia sekarang mendapatkan kesempatan baru untuk memilih apa yang dia inginkan. Jendela menunjukkan bahwa faksi monster telah dibuka untuknya. Berdiri dia melihatnya, Jaehan merenungkan apa artinya ini. Bisakah dia menjadi orang terpilih untuk menyerang kerajaan? Raja kemudian mengatakan bahwa pilihan datang dengan tanggung jawab. Meminta semua orang untuk mendengarkan, dia menyatakan bahwa anak laki-laki itu bukan lagi ksatria legendaris. Dan berteriak, dia menyatakan bahwa Jaehan sekarang menjadi musuh kerajaan, menempatkan semua orang dalam bahaya. Sementara itu, pahlawan kita merenungkan kemungkinan itu, tetapi dia harus bertindak cepat karena raja telah memerintahkan eliminasinya. Bahkan dalam situasi ini, protagonis tetap tenang. Dia berdiri diam sementara para ksatria mengelilinginya, dan segera pedang ditarik dekat lehernya, tetapi dia tahu dia akan menemukan jalan keluar dari ini. Dengan itu, cahaya merah besar muncul dari arahnya. Raja dengan tatapan marah dibiarkan bingung. Pemilihan Jihan selesai, dan dengan itu, dia telah memperoleh beberapa kemampuan manusia super. Dengan demikian, tujuan utamanya menjadi untuk melenyapkan semua manusia. Kali ini, dia akan bertarung di pihak monster yang menghancurkan kerajaan. Sistem memperingatkan bahwa jika dia berhasil dalam misinya, dia akan mendapatkan salah satu item yang ada di sana dan kemudian dapat kembali ke dunia asalnya. Ini mengingatkannya pada saat ibunya membawa anak kucing kepadanya, dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa kembali ke waktu itu. Kembali ke situasinya saat ini, para prajurit mengomentari energi aneh itu. Raja yakin dia melihat wujud monster. Makhluk itu tidak seperti apapun yang pernah dia lihat. Jihan menganalisis situasi barunya karena ini bukan bagian dari game aslinya. Segera, misi utama muncul yang menyatakan bahwa dia harus menghancurkan pertahanan dan menyerang manusia. Meskipun misinya berbeda, pahlawan kita menyadari bahwa dia masih berkembang seperti dalam game. Dan jika dia mengikuti urutan yang sama, tiket pemanggilan acak akan muncul. Tapi apa yang muncul di depannya adalah telur. Sistem menyatakan bahwa itu adalah telur acak, dan Jihan memutuskan untuk menetaskannya. Dengan itu, ledakan hebat lainnya terjadi. Sayap monster muncul di tengah debu. Para prajurit menyadari bahwa sesuatu telah dipanggil. Setelah melihat monster mana itu, protagonis terkejut. Sejak awal, dia berhasil memanggil naga Rizoldrak. Sementara itu, makhluk itu mulai menunjukkan dirinya. Namun, ketika muncul sepenuhnya, itu hanyalah bayi naga. Jaehan memperhatikan bahwa Rizoldrak datang di level 1. Selain itu, makhluk kecil itu cukup lucu dan bahkan menjilat tangannya. Gerakan ini membuat pahlawan kita mengingat anak kucingnya, dan kemampuan lain diberikan kepadanya, mata yang tertinggi. Kemampuan ini memungkinkannya melihat statistik monster dan item. Begitu para ksatria melihat monster kecil itu, mereka merasa lebih lega. Oleh karena itu, mereka memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Pahlawan kita masih tidak tahu apakah ini nyata, tetapi dia tidak keberatan. Dia menggunakan mata tertingginya untuk melihat kemampuan naga kecil itu. Dengan itu, dia menemukan bahwa itu dapat melepaskan napas naga. Segera setelah itu, dia meminta teman kecilnya untuk melepaskan kekuatannya. Para prajurit sudah siap untuk menyerangnya. Selama beberapa detik, Jihan berpikir dia tidak akan punya cukup waktu, tetapi apa yang tampak hanya sebagai bola api kecil berubah menjadi ledakan besar, sangat besar sehingga melenyapkan semua orang di depannya. Bahkan menembus istana dan menyebabkan puing-puing berjatuhan di desa. Menghadapi lubang besar yang dibuat di dinding itu, pahlawan kita terkesan dengan kekuatan naga kecil itu. Orang-orang yang hadir juga tidak percaya bahwa itu dilakukan dengan satu pukulan. Mereka bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya yang dipanggil Jihan itu. Dengan bersemangat, pahlawan kita mengakui bahwa itu jauh lebih dari yang dia bayangkan. Dan jika semuanya berlanjut seperti semula, pada akhirnya, dia akan mendapatkan salah satu item pertahanan ksatria. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke kehidupannya yang mengerikan, jadi dia akan memberikan segalanya untuk menyelesaikan misinya di dunia ini. Kemudian dia menarik perhatian raja, dan melihat langsung ke pria itu, dia mengatakan dia akan mendatangkan kehancuran manusia. Dia sangat bertekad untuk mencapai hadiah utamanya. Dengan semua kebisingan yang datang dari istana, salah satu karakter bertanya-tanya apa yang terjadi di sana.
Dan di dekatnya, seorang ksatria berlari secepat mungkin, berpikir dia bisa mengakhiri segalanya di sana. Protagonis meminta naga untuk mengambil bidikan lain. Segera, pelayan raja meminta untuk melindungi yang mulia. Dengan demikian, mereka membentuk perisai dengan baju besi mereka tepat di depan. Jehan menunjuk ke target sementara makhluk kecil itu mengisi dayanya. Tujuannya adalah agar raja segera dihancurkan. Sementara itu, ksatria yang terlambat hampir sampai. Para prajurit lainnya terus melakukan bagian mereka dengan penghalang, dan pahlawan kita hanya menunggu naga untuk menyelesaikan pengisian apinya. Ketika dia akhirnya melepaskan kekuatan, ksatria itu tiba. Pria itu senang mengetahui bahwa raja masih aman, dan orang-orang di sekitarnya merasa lega karena tidak ada ledakan. Melihat teman barunya, Jehan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tampaknya bahkan napas naga membutuhkan cukup mana untuk dihasilkan. Itulah sebabnya ketika makhluk itu pergi untuk menyerang, hanya semburan api kecil yang keluar. Sangat sedikit sehingga ketika menghantam tanah, hanya melepaskan kepulan asap hitam. Protagonis memutuskan bahwa sekarang tindakan terbaik adalah menunggu waktu pendinginan, tetapi malam itu mendekat. Sementara itu, pahlawan kita hanya mengamati mencoba mengenalinya. Para ksatria dibagi menjadi beberapa peringkat, dan yang satu ini yang tiba adalah ksatria elit peringkat S zodiak. Pria berotot kuat itu dikenal sebagai Ares. Para prajurit lain melaporkan bahwa semuanya baik-baik saja dengan raja. Dan pada saat itu, protagonis menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi buruk. Dari jauh, raja memerintahkan mereka untuk melenyapkan musuh segera. Dengan demikian, ksatria mengaktifkan tongkat kekuatannya. Bersama dengan naganya, Jehan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Ini karena dia tahu bahwa ksatria ini memiliki kemampuan yang sangat kuat. Tanpa membuang banyak waktu, ksatria mengaktifkan dinding apinya menuju langsung ke protagonis. Dia tahu bahwa kali ini tidak akan ada jalan keluar, dan ledakan itu menghantam area yang merobohkan lebih banyak bagian istana. Bahkan para ksatria lain yang menghalangi akhirnya terkena api, tetapi setidaknya pahlawan kita berhasil menghindar. Dia ingat bahwa dalam game, dinding api ini hanya mengenai dalam garis lurus, jadi mudah untuk menghindar dengan melemparkan dirinya ke samping. Namun, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak peduli dengan orang-orang dari kerajaannya sendiri. Dengan gugup, pria itu mengeluh tentang penghindaran itu dan mengatakan bahwa kali ini dia akan membuat lubang berapi di hatinya. Protagonis tahu bahwa penghalang ini membutuhkan waktu untuk pulih lagi, jadi dia memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melarikan diri dari sana. Ketika dia mendongak, ksatria itu sudah sangat dekat, dan dia memikirkan apa yang bisa dia lakukan saat itu. Dia merenungkan bahwa dia tidak mungkin datang sejauh ini untuk berakhir seperti ini. Hadiah lain diberikan kepadanya dengan peti misterius. Tanpa membuang waktu, Jehan menerima item tersebut. Dia bahkan berteriak mengatakan untuk bergegas karena dia tidak punya waktu. Ketika ksatria akhirnya pergi untuk memukulnya, dia akhirnya memukul peti itu. Dengan itu, dia ditolak. Dan akhirnya, protagonis berhasil melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah pedang besar mulai muncul. Untuk mengetahui dengan pasti apa itu, dia menggunakan mata tertinggi. Pedang itu memiliki kekuatan serangan magis dan juga meningkatkan atribut. Dia juga terkesan karena item ini adalah peringkat S. Dia mengakui bahwa mungkin mereka benar-benar ingin dia menghancurkan faksi manusia. Tetapi ketika senjata ini menyentuh tanah, daerah itu mulai retak. Jehan hampir tidak bisa mempercayai apa yang akan terjadi. Seluruh tanah mulai hancur berkeping-keping, dan dia akhirnya terlempar keluar. Tempat itu tinggi, jadi dia jatuh dari atas. Dia bertanya-tanya apakah istana kerajaan bahkan tidak dapat menahan berat senjata. Meskipun demikian, tampaknya itu adalah akhirnya karena dia mendekati tanah. Dan pada saat itu, pakaiannya ditarik. Dengan itu, dia menyadari bahwa dia tidak lagi jatuh. Dia memang menjaga jarak dari tanah. Ketika dia memperhatikan, dia melihat bahwa naga kecilnya berusaha keras untuk membawanya. Orang-orang kerajaan terkesan dengan seseorang yang terbang. Bingung, Jehan bertanya-tanya mengapa dia akan mulai di wilayah musuh. Tetapi setidaknya dia tahu bahwa di tempat itu, satu-satunya yang dapat menyebabkan masalah adalah Ares. Meski begitu, dia harus berhati-hati karena peringkat sebagai ksatria akan meningkat. Namun, prioritasnya pertama-tama adalah melarikan diri dari sana. Sementara itu, ksatria mengarahkan senjatanya sendiri ke lehernya. Pria itu berpikir dia menyedihkan karena tidak bisa menghabisi musuh, dan bahkan mengatakan bahwa dia seharusnya sudah tersapu oleh laut. Saat itu, seseorang mengumumkan bahwa raja memanggil. Jadi dia membungkuk di hadapannya dan meminta hukuman yang sesuai karena membiarkan penjahat itu kabur.
Raja menyuruhnya berhenti dan mengingatkannya bahwa matahari sudah terbenam. Dengan itu, Ares ingat bahwa monster menjadi lebih kuat saat ini. Karena itu, Yang Mulia menunjuknya sebagai komandan dan mengirimnya ke tembok. Sementara itu, Jehan tetap berada di udara. Dia mengingat taktik dan taruhan yang dia miliki dalam permainan. Serangan pertama yang dia hadapi adalah dari goblin liar. Tetapi dengan adanya ksatria Ares, agak sulit bagi monster untuk berhasil pada awalnya. Saat itu, dia menyadari bahwa tubuhnya semakin dekat ke tanah. Naga kecil itu tidak bisa lagi bertahan, tetapi mereka masih berada di kerajaan. Meskipun dengan usaha yang besar, Risdra tidak tahan lagi dan akhirnya jatuh drastis. Dengan itu, mereka menabrak pilar batu yang ada di sana. Bahkan dengan tabrakan itu, Jehan tidak terluka. Tepat di sebelahnya, dia melihat sepasang sepatu bot. Tanpa berpikir dua kali, dia memakainya. Tetapi yang mengejutkannya, seseorang muncul mengatakan bahwa mereka tidak mengenalnya. Dia adalah gadis berambut pirang muda, Lib. Dia juga seorang ksatria peringkat S. Segera, dia meminta pemuda itu untuk mengidentifikasi dirinya. Jihan ingat bahwa gadis itu adalah kunci untuk menghentikan gelombang ke-100 dalam permainan. Meskipun agak pelupa, dia pandai bertani di ruang bawah tanah. Jadi dalam permainan, dia berhasil menjadi cukup kuat untuk mengalahkan monster. Sekali lagi, gadis itu memintanya untuk mengidentifikasi dirinya. Jihan memanggilnya dengan nama, membuat Lib bingung dan bertanya apakah dia mengenalnya. Sebagai tanggapan, protagonis mengatakan dia mengenalnya dengan sangat baik dan telah dapat menilai-nilainya secara akurat. Seperti yang diharapkan, gadis itu tidak mengerti apapun. Namun, Jihan fokus untuk menjatuhkannya juga. Sekarang dia juga telah menjadi musuh. Saat malam tiba, para goblin sudah siap untuk menyerang kerajaan. Para prajurit menunggu dan memperingatkan yang lain bahwa monster mendekat. Mereka memang sangat dekat, siap untuk menyerang. Dengan itu, para prajurit diperintahkan untuk menembakkan panah mereka. Beberapa sudah memanjat tembok, jadi mereka mulai melemparkan batu. Semuanya berantakan dan bising. Salah satu ksatria mengatakan bahwa jika mereka terus dengan kecepatan ini, mereka tidak akan bertahan lama. Karena itu, salah satu dari mereka menyebutkan bahwa Dry sudah dalam perjalanan untuk membantu. Di bagian lain kerajaan, pertanyaan Lib berlanjut. Dia mengatakan bahwa jika anak laki-laki itu tidak menjawab, dia akan membuat keputusannya sendiri. Pahlawan kita berpikir dia ingin melenyapkannya sekarang, tetapi itu tidak mungkin. Jadi untuk saat ini, dia harus menyamar. Karena itu, dia menjawab kepadanya bahwa dia adalah warga biasa dari distrik 1 dan hanya ingin membantu dalam perang. Naga kecil itu juga muncul, dan ini membuat gadis itu cemas karena itu adalah monster. Jihan mulai berkeringat gugup karena temannya seharusnya tidak muncul sekarang. Melihat ekspresi curiga gadis itu, dia harus membuat alasan yang bagus. Namun, untuk kelegaannya, Lib mundur. Dia mengarahkan pedangnya ke makhluk itu dan mengatakan dia akan melindungi Jihan dari monster itu. Tidak mengerti apapun, Rizurek membuat ekspresi yang sangat lucu. Ksatria itu terus melihat dengan tatapan serius. Namun, naga kecil itu mempertahankan sikap lembutnya. Dengan itu, gadis itu menyadari bahwa monster kecil itu tidak ingin menyerang. Ledakan lain terjadi di dekatnya. Ini menarik perhatiannya, dan Jihan mengambil kesempatan untuk memperingatkan teman kecilnya dan melarikan diri dari sana. Itu bukan kesalahan tentara yang salah menangani senjata mereka. Dan ketika Lid mengalihkan perhatiannya kembali ke protagonis, dia dan monsternya sudah melarikan diri. Saat itu, seorang prajurit mendekati wanita muda itu, memperingatkannya tentang gerbang. Gadis itu menjadi cemas karena itu adalah sesuatu yang berbahaya. Pukulan menghantam keras di sana. Beberapa tentara sudah menunggu di dalam, sangat ketakutan. Gerbang mulai retak. Namun, lift tiba dan meminta semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran jarak dekat. Para pemanah juga mengarahkan busur mereka ke goblin, tetapi salah satu di antara mereka sangat raksasa. Dan dengan bantuannya, mereka akan segera dapat menghancurkan gerbang itu. Seperti yang diharapkan, raksasa itu menggunakan senjatanya dan menghancurkan pintu masuk. Karena itu, ksatria itu menggenggam pedangnya dan meminta semua orang untuk bersiap menyerang. Goblin raksasa itu memimpin dan mulai masuk. Dengan itu, para prajurit kerajaan bersiap untuk maju. Tetapi Fries juga tiba di lokasi untuk membantu. Bahkan gadis itu terkejut melihatnya. Pemuda itu menyadari bahwa gerbang telah ditembus, dan tanpa banyak penundaan, dia melepaskan kekuatan apinya. Karena itu, semua goblin itu terbakar. Dengan ekspresi superior, dia mengatakan bahwa monster-monster ini masih harus banyak berbenah. Dari puncak gunung, Jehan menyaksikan pertarungan itu.
Dia tahu dia berada dalam situasi yang sangat berbeda sekarang, karena tujuannya bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi untuk menghancurkan mereka. Naga kecil itu mengamatinya dan akhirnya mendapatkan hewan peliharaan di kepalanya. Sesuatu menarik perhatian monster kecil itu. Itu adalah tetesan hujan. Ingin bermain, Jethan menahannya untuk mencegahnya menyebabkan masalah. Kembali ke kerajaan, manusia akhirnya menang. Dia merasa sedikit canggung karena bagaimanapun juga, bukan dia yang mengalahkan musuh. Di hutan tempat protagonis berada, seseorang mendekat. Jihan ingat dia mulai dari jauh di kerajaan, tapi sekarang dia berada di tengah hutan dengan kelompok monster. Ini akan sedikit sulit karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam posisi ini. Dia telah memulai ulang permainan ratusan kali, jadi dia tahu semua taktiknya. Tapi sekarang dia harus memulai semuanya dari awal. Saat itu, dia teringat sesuatu yang penting. Melihat ke samping, teman kecilnya ada di sana. Namun tak lama, Risol Drake terbang ke sisi yang berlawanan. Dia terkejut melihat apa yang terjadi. Di tanah, ada beberapa semut yang bekerja. Salah satu dari mereka ketakutan saat menyadari mereka sedang dicuci. Naga kecil itu sangat dekat mengamati semuanya. Mengesampingkan teman kecilnya, Jaehan mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Dan yang mengejutkannya, sebuah misi tiba-tiba muncul. Dia harus mendirikan kelompok monster. Karena itu, dia berpikir tentang bagaimana dia akan melakukannya. Jika dia harus merekrut monster seperti goblin, ini adalah saatnya, tetapi tidak ada satupun di sekitar, dan dia bertanya-tanya bagaimana dia akan berbicara dengan masing-masing dari mereka. Saat itu, sesuatu yang aneh mendekat. Ketika pahlawan kita menyadarinya, itu sudah terlalu dekat. Seseorang mencoba menyerangnya untuk mengambil nyawanya. Senjata itu sudah sangat dekat dengan leher protagonis kita, dan orang itu berdiri tepat di depannya. Membuka matanya, Jihan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cakar itu menyentuh kulitnya, dan ketika dia melihat lebih dekat siapa itu, dia langsung mengenalinya. Gadis muda itu adalah seorang Beastkin, monster dengan karakteristik beberapa hewan. Jihan memanggilnya kelinci, karena itulah yang terlintas dalam benaknya ketika dia melihatnya, tetapi gadis itu tampaknya tidak terlalu menyukainya. Dia berpendapat mengatakan bahwa dia lebih mirip rubah, dan bahkan mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Gadis muda itu tidak menerimanya dan terus berdebat. Tetap tenang, protagonis kita mengamatinya, dan akhirnya, dia berhasil mengenalinya sebagai rubah Arktik. Gadis muda itu mendekat untuk mengendusnya, dan dengan demikian, dia mulai mencium seluruh tubuh Jaehan. Gadis itu mengatakan bahwa meskipun dia terlihat seperti manusia, aromanya seperti monster. Ini bahkan membuat pahlawan kita sedikit terkejut. Dan tak lama kemudian, notifikasi baru menunjukkan bahwa dua kemampuan telah diaktifkan. Yang pertama adalah dia akan dapat berkomunikasi dengan orang lain, dan yang kedua adalah menjadi menarik karena dia memiliki daya tarik positif dari orang lain. Dengan ini, Jaehan mengerti mengapa dia bisa berbicara dengan gadis itu, tetapi dia masih belum sepenuhnya nyaman, dan dia mulai mengajukan pertanyaan tentang siapa dia. Bingung, dia bertanya-tanya apakah kemampuan ketertarikan seharusnya tidak berpengaruh. Saat itu, tali melewati tepat di depan wajahnya yang akhirnya mengenai seseorang dan melukainya. Tiga pria mendekat, merayakan bahwa mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Melihat mereka, Jaehan menyadari bahwa dia telah keluar dari kerajaan selama setahun. Dengan sangat marah, gadis serigala itu mengatakan bahwa dia menduga protagonis itu manusia. Dia mengatakan dia tidak jatuh ke dalam perangkap dan mengira Jaehan berada di baliknya. Kesakitan, dia mempertanyakan mengapa mereka terus mengejarnya. Jaehan menyadari bahwa ada kesalahpahaman yang terjadi. Sementara itu, manusia menarik tali. Gadis itu akhirnya terbang di udara dengan panah itu di kakinya. Pria besar dalam kelompok itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik. Gadis muda itu mengambil kesempatan untuk mencoba menyerangnya. Pahlawan kita hanya menonton, melihat apa yang akan terjadi. Rubah malang itu akhirnya menerima pukulan di wajah, tetapi manusia itu tidak menyangka akan menerima serangan balik. Dia menggunakan kakinya yang lain untuk menendang pria itu. Serangan itu sangat kuat sehingga membuat pria besar itu jatuh ke tanah. Dua rekannya yang lain menonton dengan marah. Terkesan, Jaehan berkomentar bahwa meskipun kecil, gadis itu cukup kuat. Mendekat, manusia lain mengutuk gadis malang itu karena membela diri. Kemudian dia menginjak kepalanya, menyuruhnya untuk diam. Sementara semua ini terjadi, protagonis berdiri diam. Gadis muda itu sangat menderita di tangan manusia itu, dan ini akhirnya membuat Jaehan marah. Pria lain mendekatinya, bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dia pikir Jaehan adalah manusia dan memperingatkannya untuk berhati-hati di daerah itu.
Dia bahkan bertanya apa yang dia lakukan sendirian di sana. Di sisi lain, Rubah terus mengeluh, tetapi pria itu tidak mengerti bahasanya. Dan untuk menghukumnya, dia bermaksud memukul sesuatu di kepalanya. Namun, pahlawan kita sudah menonton untuk membantunya. Pemimpin kelompok meminta untuk tidak memukulnya karena dia akan kehilangan nyawanya. Sebagai tanggapan, pria pendek itu meminta maaf karena kehilangan kendali. Ini melegakan Jehan karena dia khawatir gadis muda itu akan dieliminasi. Membuat wajah menakutkan, pemimpin itu mengatakan dia melihatnya berbicara dengan gadis itu sebelumnya dan bahkan mengarahkan pisau ke perutnya menusuknya. Pria muda itu menjelaskan bahwa segalanya akan lebih mudah dengannya. Tak lama kemudian, pisau itu jatuh ke tanah, semua kotor dengan cairan merah. Dengan tangannya di perutnya, Jehan bertanya apa maksud pria itu. Rubah juga menyaksikan semuanya dan menyadari bahwa dia bukan musuh. Tiba-tiba, protagonis mulai merasakan tubuhnya terbakar. Pria muda itu mengatakan bahwa itu disengaja, tetapi dia telah menghindari titik-titik vital. Dengan pria muda itu meludahkan cairan merah, pemimpin itu mengatakan bahwa Jehan akan mati dalam waktu 12 jam. Tak lama kemudian, dia menunjukkan penawar racun yang akan dia dapatkan jika dia menerjemahkan apa yang dikatakan monster itu. Memegang gadis itu, para pria ingin dia berbicara dengannya. Tujuannya adalah untuk mencari tahu di mana Rubah tinggal. Awalnya, Jehan bingung karena dia bahkan tidak tahu ada tanah Rubah. Di dekatnya, Rizul Drake, yang sedang mengejar semut, melihat sesuatu yang aneh. Kembali ke para pemburu, pemimpin itu menjelaskan bahwa ada sebuah desa tempat hibrida ini tinggal. Meski begitu, pahlawan kita tidak mengerti mengapa mereka ingin pergi ke sana. Saat itu, gadis itu menyela dan meminta Jehan untuk tidak melakukan itu. Tak lama kemudian, dia membuka mulutnya dan menunjukkan taringnya. Jehan menyadari dia akan melakukan sesuatu. Dia mencoba menggigit lidahnya sendiri untuk bunuh diri, tapi pria itu menghentikannya. Terkesan, pahlawan kita merenungkan betapa pentingnya keluarganya. Dengan mulutnya yang ditahan, gadis muda itu disebut binatang buas. Sekali lagi, pemimpin itu mengatakan jika mereka menemukan suku mereka, keduanya akan keluar hidup-hidup. Ini mengingatkannya pada tatapan yang sama yang digunakan teman sekolahnya untuk memerasnya. Dia selalu hidup dalam ketakutan karena diperintah. Yang lain hanya melihatnya sebagai sumber uang, tetapi sekarang mereka tidak akan membiarkan hal-hal berjalan di jalan yang sama. Dengan susah payah, dia berjalan mendekati Rubah itu. Dia memintanya untuk membawa mereka ke desa, dan dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa tidak ada yang akan terluka. Melihat adegan itu, orang-orang benar-benar percaya bahwa dia bisa berbicara dengan monster. Dengan kepala tertunduk, gadis itu memberitahu Jehan bahwa lebih dari 100 jenisnya tinggal di sana, dan dia bertanya apakah dia benar-benar dapat mempercayai kata-katanya. Dia menatapnya selama beberapa detik, dan kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak berada di pihak manusia. Dengan tangannya di lukanya, dia mengatakan padanya bahwa dia tahu mereka jahat. Dan ketika dia melihat ke depan, dia terkejut oleh sesuatu. Naganya mendekati musuh dari belakang dan sedang bersiap untuk mulai mengisi kekuatan penghancurnya. Takut itu akan salah, Jehan mencoba untuk tidak menunjukkan apa yang terjadi. Dia ingin mengulur waktu sampai Rizal Drake mengisi penuh kekuatannya. Kemudian dia mencoba menyamarkannya, tetapi pemimpin itu memperhatikan bahwa perilakunya telah berubah. Anggota pendek yang berada di sisi lain melihat makhluk itu dan akhirnya memperingatkan bosnya yang segera berbalik. Tapi Jehan berpikir dia telah memberikan cukup waktu bagi naganya untuk menyerang. Pemimpin itu melihat api merah di depan matanya. Namun, yang membuat protagonis kecewa, dia hanya bisa menghasilkan sedikit. Tidak percaya bahwa ini terjadi lagi, pahlawan kita terdiam. Bukan hanya dia, tetapi juga para pemburu lainnya. Bahkan naga malang itu terkejut dengan api sekecil itu. Dengan itu, Jehan menyadari bahwa waktu pemulihan masih belum cukup. Pria besar itu mengatakan bahwa kekuatannya lemah, tetapi jika itu mengenai kepalanya, itu akan terbakar. Tanpa membuang waktu, pemimpin itu meraih tongkat pemukul. Menyebut Rizal Drake lalat, dia bersiap untuk memukulnya. Jehan tidak bereaksi saat dia menyaksikan teman kecilnya dipukuli. Makhluk malang itu terlempar oleh serangan itu. Dia bahkan menjadi pusing terlempar ke tanah. Kesal, pria itu bertanya bagaimana makhluk itu berani menyakitinya, dan kemudian dia mendekati naga itu dengan tongkat pemukul lagi. Jehan menyaksikan semuanya tanpa bisa melakukan apapun. Pemimpin itu menyuruh anak buahnya untuk mengurus Jehan dan Rubah sementara dia berurusan dengan naga itu. Makhluk malang itu masih di tanah tidak sadarkan diri. Menggertakkan giginya, protagonis melihat bahwa dia hanya memiliki nilai karena dia bisa berbicara dengan monster. Semuanya terulang kembali seperti di dunianya.
Dia mencoba hidup dengan cara yang menyedihkan untuk menyenangkan orang lain, dan meskipun begitu, dia selalu sendirian dan ditolak. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak ingin kembali ke kenyataannya. Oleh karena itu, dia bersumpah bahwa dia tidak akan menyesali apapun lagi. Pada saat itu, pria itu sudah akan menyerang makhluk kecil itu. Bahkan rubah itu terkejut dengan apa yang akan terjadi. Ekspresi Jaehan berubah, dan dia mengaktifkan kemampuan monster fisik pasifnya. Dalam hitungan detik, dia berhasil mencapai pemimpin siap untuk melayangkan pukulan. Serangan itu begitu kuat sehingga pria itu terbang jauh menghancurkan tanah. Gadis itu terkesan dengan kekuatan serangan itu, dan anak buah lainnya hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Pemimpin mereka terbaring di tanah dengan wajah hancur berantakan. Kali ini, dia mengambil tindakan dan bertindak tepat waktu. Namun, penawar racun yang akan menyelamatkan hidupnya juga hancur. Gadis rubah itu bertanya-tanya bagaimana dia bergerak bahkan saat diracuni dan mengamati apa yang akan dia lakukan. Tanpa membuang waktu, Jaehan pergi untuk mengambil teman kecilnya dari tanah. Rizal Drake membuka matanya, dan pahlawan kita bangga bahwa dia mencoba menyelamatkannya. Senang, naga itu tersenyum. Dan Jaehan berkomentar bahwa ketika dia melihatnya, dia selalu ingat seseorang yang spesial. Spesial. Kucing kecilnya, Ruru, selalu berada di sisinya mencoba menghiburnya. Itu sebabnya dia bersumpah kepada teman barunya bahwa dia akan selalu melindunginya. Protagonis tersenyum dan menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu berada di sisinya. Sementara itu, orang-orang terus mengutuk dan mengatakan mereka akan memberitahu bos. Namun, protagonis kita tidak bercanda dan menatap mereka dengan sangat marah. Menyadari bahwa mereka mungkin akan dipukuli, anak buah itu melarikan diri. Rizal Drake merayakan bahwa mereka telah menang. Tapi tak lama kemudian, Jahan kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah. Dia jatuh dengan keras sementara rubah itu memperhatikan. Gadis muda itu sedikit terkejut, berpikir dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Naga kecil itu juga sangat khawatir, mengguncang tuannya. Pahlawan kita masih sadar, tetapi percaya ini akan menjadi akhir hidupnya. Gambar terakhir yang dia miliki adalah teman kecilnya yang tanpa khawatir. Ketika dia benar-benar kehilangan kesadaran, dia ingat adegan ibunya di rumah sakit. Dia sendirian sepanjang waktu, dan dia sangat marah karena ayahnya tidak pernah muncul untuk membantu. Secara bertahap, kesadarannya kembali dan dia membuka matanya. Jihan sedang digendong oleh gadis rubah. Pada saat itu, mereka melewati gua yang sangat gelap. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai desanya. Penduduk kelinci lainnya terkejut karena dia tampak seperti manusia. Para gadis mendekat dan berkomentar bahwa meskipun penampilannya, dia berbau seperti monster. Mereka tinggal di dekat jendela mengawasi, bertanya-tanya kapan dia akan bangun. Sebenarnya, tokoh utama sudah bangun, tapi dia tidak mau jadi pusat perhatian. Mendekati mereka, rubah itu meminta mereka memberi Jaehan ruang. Dari tempatnya, pahlawan kita mengenali suara itu. Begitu dia masuk, gadis itu bertanya apakah dia sudah bangun, dan dia mencoba menjelaskan bahwa dia menarik perhatian karena ini pertama kalinya manusia muncul. Mereka juga penasaran karena dia tidak berbau manusia. Melihat tangannya, Jaehan menyadari bahwa tanda racunnya telah hilang. Rubah itu menjelaskan bahwa mereka telah menyimpannya di desa. Pada saat inilah dia menyadari bahwa gadis itu membawanya ke rumahnya. Bahkan mempertaruhkan dirinya dengan orang yang menangkapnya, dia membantunya. Karena penasaran, dia bertanya mengapa dia menyelamatkannya. Sebagai tanggapan, gadis muda itu mengatakan bahwa meskipun penampilannya, dia tidak tampak seperti salah satu dari mereka. Dia bersikeras mencari alasan lain, dan rubah itu mengingat sebuah adegan. Gadis itu berkomentar bahwa perhatian yang dia tunjukkan pada naganya menyentuh hatinya. Sambil merenung, pahlawan kita mempertanyakan apakah ini terjadi karena efek menjadi monster ramah. Namun, gadis itu menjadi kesal dan mengatakan bahwa dia terus ngomel bahkan setelah diselamatkan. Naga kecil itu sedang tidur siang, tetapi begitu dia membuka matanya, dia menyadari bahwa pemiliknya telah bangun. Namun, dia menyadari bahwa dia dan rubah itu sedang berdiskusi. Gadis muda itu mengatakan bahwa sekarang mereka impas karena Jaehan juga menyelamatkannya. Pada saat itu, dia mendengar suara yang familiar. Rizal Drake melompat ke arahnya dengan sangat gembira. Makhluk kecil itu memeluknya sementara gadis rubah itu mengawasi. Menjelang momen itu, dia mengatakan mereka harus tahu nama satu sama lain. Tapi tepat saat dia akan mengatakan, salah satu penduduk muncul dan memperingatkan bahwa kepala suku sedang mencari mereka. Dengan demikian, mereka menuju lokasi sementara Jihan terpesona oleh desa. Tempat di balik gunung itu dibuat oleh monster kelinci, tetapi sekarang menampung spesies hibrida apapun yang telah kehilangan rumahnya.
Mereka bekerja selaras dan saling peduli satu sama lain. Tiba-tiba, makhluk tipe banteng muncul menanyai apakah rubah bernama Rio pergi ke hutan manusia. Dia meminta maaf dan terus berjalan, tetapi banteng itu tetap curiga. Memanggilnya dengan nama, pahlawan kita berkomentar bahwa semua orang di sana tampaknya peduli padanya. Tapi gadis itu tampak sedih, dan Jehan bertanya apakah sesuatu terjadi. Entah dari mana, Ria mengubah suasana hatinya dan mulai memanggilnya He. Kesal, dia bertanya apakah namanya He, dan dia berdiri di depannya menunggu jawaban. Memperhatikan kebingungannya, Jay mengungkapkan namanya. Dia merasa sedikit canggung karena itu bukan nama yang sangat umum di sana. Tanpa diduga, rubah itu mengatakan nama lengkapnya, Rhae Lindrian Pernides Siliard. Segera setelah itu, dia berjalan pergi meninggalkan Jaehan kebingungan. Salah satu kelinci kecil bertanya apakah Rhea merasa lebih baik, dan dia menjawab bahwa dia baik-baik saja. Pahlawan kita memperhatikan bahwa suasana hatinya telah membaik. Rupanya, dia hanya ingin mengatakan namanya. Melihat sekeliling, dia ingat misi utamanya, untuk merekrut monster untuk faksi tersebut. Dan dengan pikirannya jauh, rubah itu memanggilnya untuk terus berjalan. Dia merasa sedikit kesal karena bahkan sekarang mengetahui namanya, dia masih memanggilnya Hai, tetapi tetap saja dia berlari untuk mengejarnya. Mencapai pemimpin, dia langsung menyatakan bahwa Jihan akan mengambil alih desa sekarang. Baik dia maupun rubah itu terkejut. Jihan mengatakan dia tidak mengerti apa-apa tentang desa, dan kelinci itu pergi, mengatakan dia sudah tua. Raya mempertanyakan apakah dia benar-benar akan melakukan ini hanya karena mimpi, tetapi orang tua itu bertekad dan mengatakan dia tidak akan berubah pikiran. Pahlawan kita tidak mengerti apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi. Orang tua itu hanya mengatakan dia punya mimpi dan bahwa mereka selalu menjadi kenyataan. Melihat Jaihan, dia mengatakan dia tahu bahwa orang yang akan menyelamatkan desa adalah dia. Ini membuatnya mengingat misi utamanya, pembangunan faksi monster, dan dia menjadi khawatir jika sesuatu akan terjadi di sana karena dia sekarang akan dilihat sebagai penyelamat. Dia ingat pria terkutuk yang ingin menggunakannya sebagai penerjemah sebagai ganti nyawanya, dan segera sesuatu terlintas di benaknya. Dia memanggil Ria untuk memberitahunya. Dengan demikian, dia bertanya apakah tidak ada yang mengikuti mereka dalam perjalanan ke desa. Gadis itu menjawab bahwa tempat itu sangat tersembunyi dan bahwa tidak ada yang pernah menemukannya. Ini karena di balik gunung itu, ada laut yang luas, dan tidak ada yang berani pergi ke sana. Selain itu, satu-satunya cara untuk masuk tanpa melintasi gunung adalah melalui terowongan di bawah laut. Kelinci juga membuat semacam labirin untuk menyulitkan penyusup untuk masuk. Oleh karena itu, pintu masuk ke tempat itu hampir tidak mungkin. Rhea juga mengatakan bahwa dia tidak merasakan kehadiran siapapun. Meskipun demikian, protagonis memiliki perasaan aneh. Ada cairan merah di jalan, mungkin dari Ria, dan tersembunyi di salah satu gua adalah salah satu anak buahnya. Dia sedang mengawasi desa dan merayakannya. Dia akhirnya menemukannya. Tiba-tiba, mereka mendengar keributan di desa mengatakan bahwa ada penyusup. Jihan dan Rhea terkejut mendengar bahwa mereka menemukan manusia di sana. Banteng itu menjadi sangat gugup mengutuk, dan yang pendek mengeluh bahwa dia tidak mengerti apa-apa. Mendekat, pahlawan kita bertanya apakah mereka mengikuti mereka. Benar-benar terguncang, Rhea mempertanyakan apakah dia telah mengikutinya selama ini karena dia telah memastikan tidak ada siapapun. Dia mulai meminta maaf mengatakan itu adalah kesalahannya, tetapi banteng itu mengatakan itu bukan. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri karena dia terlalu lemah untuk menyadarinya. Semua teman-temannya juga menghiburnya mengatakan itu bukan salahnya. Pada saat itu, protagonis ingat bahwa ada 3 pria, dan jadi anak buah pendek itu mengatakan bahwa segera seluruh tempat akan meradang. Dengan senyum jahat, dia mengungkapkan bahwa dia adalah bagian dari geng bernama Screamy Hall, dan dia mengungkapkan bahwa setiap menit, sekitar 200 orang akan berada di sana. Bingung, Jehan bertanya-tanya apa Screamy Hall ini. Sementara itu, 2 anak buah lainnya berjalan dengan susah payah. Pemimpin ketiganya pergi ke bosnya. Sambil menangis, dia mengatakan bahwa dia dipukuli dan bahwa dia ingin membalas dendam untuk itu. Pria itu hanya diam mendengarkan semua yang harus mereka katakan. Sambil berteriak, pelayannya mengumumkan bahwa dia menemukan desa rubah dan bahwa dia akan menunjukkan di mana itu. Dengan senyum, pemimpin layar semua berterima kasih atas informasinya. Dia bilang mereka akan pergi ke tempat itu sekarang juga. Pelayannya juga senang mendengar berita itu. Sementara itu, si pendek yang sudah ada di desa bilang kalau dia bukan satu-satunya yang sampai di sana. Dia dan 2 anak buahnya sedang berjalan melalui hutan, tetapi pemimpin dari ketiganya bilang belum waktunya untuk pulang. Itu adalah saat yang tepat untuk mengikuti gadis itu.
Sambil tertawa, anak buah itu mengklaim bahwa sebentar lagi semua orang akan kehilangan nyawa. Tanpa bereaksi, rubah muda itu bertanya apa yang dia bicarakan. Karena dia tidak mengerti, dia menyadari bahwa Jehan serius dan memanggil namanya. Sebagai tanggapan, pahlawannya menjelaskan bahwa mereka menemukan tempat persembunyian dan lebih banyak orang akan segera tiba. Gadis malang itu terkejut. Berkonsentrasi, protagonis mulai mengingat nama bos itu. Dalam game, Pertahanan Ksatria, karakter mendapatkan pengalaman dengan menyerang gelombang monster. Tetapi naik level tidak selalu cukup untuk bertahan dari gelombang itu. Itulah mengapa game itu punya sistem lain yang disebut petualang. Pemain akan berlari dengan Ksatria untuk mengirimnya dalam misi di tahapan yang jelas. Semuanya dimulai di area sisa-sisa goblin liar, dan meluas ke benteng iblis dengan total 100 tahapan. Meskipun dia tidak ingat semuanya, Jahan mengingat bagian akhir. Di dalamnya ada tempat persembunyian semua yang berteriak di balik bukit berbatu. Tahapan ini memiliki latar belakang, dan yang ini tepatnya tentang sebuah geng. Namun, dia merasa cemas karena dia tidak ingat tahapan apapun di tempat dia berada. Menurut game, tempat itu akan dihancurkan. Si pendek kemudian berkata dia ingin membuat proposal. Dia mengklaim bahwa siapapun yang membebaskannya akan hidupnya diampuni oleh bosnya. Meskipun protagonis tahu bahwa hanya dia yang mengerti apa yang dikatakan pria itu, para hibrida lain sudah merasakan dalam hati mereka apa artinya itu. Ria terus memikirkan rasa bersalahnya, mengatakan bahwa itu semua salahnya. Sementara itu, pria itu bersikeras berteriak untuk dibebaskan. Dengan tatapan yang bertekad, Jihan berkata dia tidak akan membiarkan desa itu dihancurkan. Sementara si pendek yang menyebalkan terus berbicara, protagonis mendekat. Menatapnya, pria kecil itu meminta Jihan untuk menafsirkan untuk yang lain apa yang dia katakan. Jihan sedang tidak berminat untuk bercanda dan mengepalkan tinjunya. Dia meninju wajah pria yang menyebalkan itu. Si pendek terlempar sambil berteriak. Pria banteng terkesan melihat kekuatan itu. Bahkan kelinci kecil pun ternganga. Ria juga tidak percaya apa yang baru saja dilakukan temannya. Pria kecil itu praktis tidak sadarkan diri di tanah, dan pahlawan kita bersedia bertarung jika perlu. Rubah muda itu terkesan mendengar bahwa dia akan melakukan segalanya untuk melindungi mereka. Namun, banteng itu menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk bertarung. Semua orang di sana sangat lemah, dan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Pada saat itu, mantan kepala suku mendekat. Dengan semua orang berkumpul, dia berkata dia akan mengumumkan sesuatu kepada semua orang sekaligus. Dia menyatakan Jehan sebagai kepala desa yang baru. Sementara itu, gerombolan tentara bayaran berjalan. Mereka akhirnya mendekat ke tempat itu, dan kepala suku menjadi bersemangat. Dia hampir tidak percaya bahwa desa itu tersembunyi tepat di belakang bukit berbatu. Namun, dia mengatakan bahwa itu sekarang akan menjadi markas baru untuk gengnya. Dengan demikian, dia dan para prajuritnya berjalan menuju lokasi. Sementara itu, di desa, pria banteng menjelaskan bahwa musuh berjumlah sekitar 200 orang. Tidak seperti mereka, yang hanya memiliki pria banteng, 2 rusa muda, 5 domba, dan seorang gadis rubah. Jika mereka juga menghitung kelinci, totalnya menjadi 112. Dia bertanya kepada Jihan apakah mereka akan memiliki kesempatan, tetapi pria muda itu menjawab bahwa musuh telah menggandakan kekuatan. Pahlawan kita berpikir lebih baik dan ingat bahwa tidak semuanya bergantung pada angka. Ini membuatnya mengingat temannya Ria, yang menyerang orang-orang itu sendirian. Kemudian dia berasumsi bahwa gadis muda itu dapat menangani 3 pria sendirian. Meskipun dia mendengar bahwa penduduk desa tidak pernah bertarung, mereka mungkin memiliki keterampilan yang baik. Ketika mereka berubah menjadi bentuk binatang, mereka biasanya menjadi lebih kuat. Jadi dia menyimpulkan bahwa jika setiap orang setidaknya memiliki level rubah, mereka akan baik-baik saja. Oleh karena itu, dia memanggil mangkuk itu dan bertanya posisi Reyes dalam hal kekuatan. Hibrida itu berpikir sementara protagonis menunggu jawaban yang baik. Melihatnya yang sedang bermain dengan naga, dia mengatakan dia memastikan bahwa dia adalah yang terkuat di desa. Ini membuat Jehan tidak bisa berkata-kata. Banteng itu juga mengatakan bahwa jika semua orang di sana bersatu melawannya, dia masih akan keluar sebagai pemenang. Mengetahui informasi ini, pahlawan kita harus mengambil tindakan. Dia menundukkan kepalanya, memikirkan kemungkinan konsekuensinya. Seolah-olah orang-orang lainnya sama sekali tidak berguna. Saat mereka berbicara, rubah muda itu mengatakan mereka masih punya waktu sebelum manusia tiba. Tidak mengerti, pahlawan kita bertanya bagaimana dia tahu ini. Dia menunjuk ke pria kecil itu dan mengatakan dia bertanya kepadanya. Jihan berkomentar bahwa dia mendengar dari salah satu anak buah bahwa kepala mereka sedang mencari sesuatu yang hilang.
Dia bertanya kepada Ria apakah dia punya ide apa itu, tetapi dia tidak tahu. Gadis muda itu mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah desa kecil tempat makhluk tunawisma berkumpul. Kemudian protagonis berasumsi bahwa mungkin mereka hanya menggunakan ini sebagai alasan. Pada saat itu, banteng bernama Thor memperingatkan bahwa semua orang sudah berkumpul. Ini akan menjadi waktu bagi Jehan untuk berbagi rencana dengan mereka. Dia tahu bahwa untuk mengatasi kekurangan, statistik individu harus tinggi. Dan sekarang dia sudah tahu bahwa yang terkuat di sana adalah gadis rubah. Jadi dia mengandalkannya untuk mengalahkan 3 sekaligus, tetapi dia tidak yakin apakah dia bisa. Dia bertanya-tanya apakah itu tergantung pada spesies untuk memiliki kekuatan dan berpikir akan baik jika dia bisa melihat statistik. Pada saat itu, dia mengingat sesuatu. Mungkin kemampuan itu, mata iblis bisa menganalisis. Dia ingat biasanya di game, dia menggunakan ini dengan mengaktifkan status. Jadi dia mencoba melakukan hal yang sama untuk mengaktifkannya. Namun, dia akhirnya frustrasi karena tidak ada yang muncul di sana. Dia merasa malu karena tidak ada yang muncul, tetapi segera sesuatu yang merah mulai muncul. Itu adalah inventaris, tapi benar-benar kosong. Dia juga memperhatikan namanya karena berbeda dari saat dia bermain di sisi kerajaan. Ini bahkan membuatnya mengingat sesuatu yang terjadi di kerajaan. Dia telah memenangkan pedang super kuat itu, sangat kuat hingga menghancurkan seluruh istana, tetapi dia kesal karena akhirnya meninggalkannya. Karena jendela lain ini terbuka, dia bertanya-tanya mengapa status yang satu tidak terbuka. Dia merenungkan 4 kemampuan pasifnya. Yang pertama adalah mata iblis. Yang kedua adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia dan monster. Yang ketiga adalah monster menyenangkan yang menarik orang lain dengan mudah. Dan terakhir, yang keempat adalah monster fisik yang melampaui kekuatan manusia. Sudah kehilangan kesabaran, dia mengatakan dia perlu segera membuat keputusan. Dia tenang dan meminta bimbingan, mengatakan ini hanya terjadi karena kesalahannya. Dengan sedih, dia berkata dia ingin melindungi desa. Jihan tahu bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri dan bahwa mereka juga tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan setiap menit yang berlalu. Tiba-tiba, matanya mulai bersinar dengan warna yang kuat. Dia berhasil menganalisis wajah rubah itu. Ketika mata itu fokus, dia menyadari bahwa dia memiliki opsi untuk menetapkan target. Dengan itu, dia mulai mengerti bagaimana kemampuan ini bekerja. Dia hanya perlu mengaktifkan kemampuan untuk dapat menggunakannya. Untuk melakukan ini, ketika dia melihat seseorang, dia perlu menentukan apa yang sebenarnya ingin dia periksa. Dengan demikian, dia dapat melihat bahwa dia diklasifikasikan sebagai peringkat B. Dengan gembira, Jaehan ingat bahwa peringkat ini sama dengan peringkat seorang ksatria biasa. Setelah analisis lebih dekat, dia menyadari bahwa gadis itu menonjol dalam kekuatan serangan. Sementara itu, Rhea terus berbicara, tetapi protagonis tidak mendengarkan. Dia hanya fokus pada jendela keterampilan dan bertanya-tanya apa itu hati. Dengan jarinya, dia pergi untuk mengkliknya. Namun, ketika dia menyadarinya, dia menusuk hidung gadis itu. Dia memainkannya dengan mengatakan itu tidak disengaja. Namun, gadis muda itu sangat marah dan melompat ke arahnya. Kemudian Jihan meminta Thor untuk mengumpulkan semua orang dari desa di sana. Meskipun dia mendapat goresan di wajahnya, dia mengatakan dia baik-baik saja. Semua penduduk desa berkumpul seperti yang diminta, dan protagonis melakukan ini agar dia bisa menganalisis setiap orang. Ini cukup melelahkan, dan dia merasa lega ketika dia selesai. Setelah menganalisis setiap orang, dia dapat menentukan apakah mereka kuat. Dia tahu bahwa bahkan sebagai bayi, Rizal Drake masih yang terkuat. Meskipun dia kecil, dia memusatkan semua kekuatannya dalam satu serangan, dan ini menyebabkan dia menghabiskan semua mananya sekaligus. Mempertimbangkan hal ini, Jihan tahu dia tidak akan bisa menggunakannya dalam pertempuran ini. Kali ini, dia hanya bisa mengandalkan Ria, peringkat B, dan Thor, peringkat C. Adapun penduduk desa lainnya, mereka adalah bagian dari peringkat yang menjadi yang terlemah dari semua. Bahkan tanpa mengetahui level musuh, dia tahu bahwa fase itu sekitar peringkat C. Dengan khawatir, dia berdiri saat dia sekarang mengerti bahwa mereka tidak akan bisa bertarung dalam kondisi yang sama. Selain kalah jumlah, mereka juga kekurangan item dan keterampilan. Dengan demikian, dia tahu bahwa dalam kondisi ini, tidak mungkin untuk melindungi desa. Namun, dia tahu bahwa ini bukan lagi permainan tetapi kenyataan. Dia tahu dia bisa menggunakan hal-hal lain yang tidak akan memenuhi syarat dalam permainan. Dan melihat sekelilingnya, dia berpikir untuk menciptakan beberapa variabel. Oleh karena itu, dia memanggil Rubah dan Banteng untuk membahas strategi. Sementara itu, geng terus dalam perjalanan mereka ke gunung.
Di depan mereka adalah pemimpinnya. Dan tepat di sebelahnya, dua kelinci sedang mencari tahu kapan mereka akan tiba. Anak laki-laki itu mengatakan kepada gadis itu bahwa mereka harus kembali untuk memperingatkan mereka. Namun, ketika mereka paling tidak mengharapkannya, pemuda itu dipukul tepat di kepala. Gadis itu terkejut karena kelinci itu adalah saudaranya. Orang yang memukul orang malang itu adalah pemimpin geng. Dan dengan kebencian, dia meninggalkan gadis itu mengawasi tubuh saudaranya. Dia menutup matanya mencoba bereaksi terhadap situasi tersebut. Dengan demikian, dia berubah menjadi kelinci dan melarikan diri. Pemimpin mengatakan mereka tidak perlu mengejarnya. Kemudian anak buahnya bertanya apakah akan sama untuk membiarkan kelinci itu melarikan diri. Dengan ekspresi jahat, pria itu mengulangi bahwa dia menginfeksi mereka. Sementara itu, desa sedang sibuk melaksanakan rencana tersebut. Kelinci kecil yang berhasil melarikan diri sudah tiba untuk memperingatkan mereka. Pahlawan kita memperhatikan bahwa dia datang sendirian. Dengan putus asa, gadis muda itu berteriak bahwa manusia sudah ada di sana. Bahkan pria banteng itu terkejut. Tidak mengerti, Ria bertanya mengapa dia ditutupi cairan merah. Gadis itu benar-benar putus asa, berteriak tentang manusia. Dia mengatakan mereka sudah ada di sini. Meski begitu, pahlawan kita percaya diri. Meskipun dia adalah garis pertahanan pertama untuk faksi monster, dia siap untuk menang. Sebagai pria yang bertekad, dia mengatakan dia tidak akan membiarkan desa dilanggar. Setelah berjalan beberapa waktu, geng tiba di pintu masuk gua. Pemimpin bertanya apakah ini benar-benar sarang rubah, dan anak buahnya mengatakannya. Mereka memasuki tempat itu dan berniat untuk menyelesaikan semuanya sebelum matahari terbenam. Dengan indera penciumannya yang luar biasa, rubah itu merasakan bahwa mereka sudah dekat. Beralih ke temannya, Jaehan, dia mempertanyakan apakah rencananya akan berhasil. Kembali ke geng, mereka terus berjalan. Mengikuti jalan yang mereka perhatikan, pria itu percaya mereka akan mencapai desa dalam 30 menit. Ketua berkomentar bahwa semuanya sangat tenang, tetapi dia percaya mereka sedang bersembunyi. Pria berbulu itu bahkan menyebutkan bahwa dia akan membalas dendam pada game itu. Setelah mengambil langkah lain, pemuda itu menyadari suara yang berasal dari tanah. Semuanya mulai retak di bawah mereka, dan tanpa waktu untuk melarikan diri, tanahnya runtuh. Beberapa dari mereka berhasil melarikan diri, menjauh dari daerah itu. Nyaris saja, pemimpin berhasil menahan bawahannya agar tidak jatuh. Sementara itu, mereka yang jatuh mengeluh sakit di kaki dan lengan mereka. Pria berbulu itu berkomentar kepada bosnya bahwa mereka memasang perangkap di sepanjang jalan. Dan dengan tatapan serius, pria itu melihat ke depan. Dia menyimpulkan bahwa mereka membuat perangkap dengan menggali lubang dan kemudian menutupinya dengan papan kayu. Dengan demikian, ketika beban yang lebih berat diterapkan di atas, semuanya runtuh. Pria besar lainnya berkomentar bahwa tidak ada hal seperti ini sehari sebelumnya. Itu sebabnya kali ini mereka harus jauh lebih berhati-hati. Bos sepertinya tidak peduli dan memimpin. Dan sambil mengutuk anak buahnya, mereka menjadi bingung, tidak mengerti mengapa. Tanpa banyak usaha, dia memegang batu besar, dan kemudian dia melemparkannya tepat di depannya. Seperti yang mereka harapkan, itu adalah perangkap lain. Kemudian dia menjelaskan bahwa gua ini buatan dan bahwa itu awalnya adalah batu. Dengan demikian, mudah untuk mengetahui bahwa perangkap berada di tempat yang ada tanah dan kerikil. Setelah dia mengatakan ini, anak buahnya juga mulai memperhatikan perbedaannya. Memang, ada beberapa tempat dengan banyak batu kecil. Pemimpin merasa puas, mengatakan bahwa manusia seperti mereka tidak akan tertipu oleh ini. Setelah itu, dia meminta beberapa orang untuk tinggal di belakang untuk membantu mereka yang jatuh. Di dalam desa, Ria dapat mendengar bahwa mereka menemukan perangkapnya. Jaehan merayakan, karena itu adalah bagian dari rencananya agar mereka menemukannya. Menggali melalui begitu banyak batu akan memakan waktu yang lama, dan dia juga membayangkan bahwa itu tidak akan berhasil lebih dari sekali. Dengan demikian, dia mengakui bahwa perangkap yang sebenarnya hanya 2, yang berarti orang-orang ini mengalihkan perhatian untuk apa-apa karena yang lain palsu. Pahlawan kita melakukan ini karena dia tahu mereka akan dapat membeli waktu. Sementara itu, orang-orang terus berjalan melalui gua. Beberapa sudah takut jatuh ke sesuatu yang lain. Dan semakin dekat, bawahan mengatakan akan ada persimpangan jalan di depan. Melihat apa yang ada di sana, pemimpin tidak mempercayainya. Itu karena tidak hanya ada 2 pintu masuk, tetapi 3. Pria berambut panjang itu mengeluh, mengatakan bahwa dia tidak memilikinya sebelumnya dan ingat semak itu. Mengenali itu sebagai cara untuk menipu mereka, pemimpin mengatakan dia tidak akan tertipu olehnya. Dia tahu ini dilakukan untuk membeli waktu.
Mereka mungkin sedang mempersiapkan sesuatu di desa, dan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi dia memberitahu kelompoknya bahwa mereka akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Dia menugaskan pria berambut panjang ke terowongan kiri. Pria besar akan memimpin jalan tengah, dan akhirnya, pemimpin itu sendiri akan mengambil jalan kanan. Kelompok pertama di sebelah kiri segera menemukan diri mereka di jalan buntu karena jalannya terhalang. Sementara itu, kelompok tengah melihat cahaya dan percaya itu adalah jalan keluar. Dengan demikian, pria besar itu melihat sisanya untuk mempersiapkan pertempuran. Kelompok kiri juga melihat cahaya. Pemimpin bahkan percaya dia mengambil jalan yang benar. Oleh karena itu, dia memerintahkan agar tidak ada hibrida yang dibiarkan hidup. Tanpa membuang waktu, kedua kelompok maju untuk menyerang. Namun, sisi tempat bos memimpin memiliki sesuatu yang berbeda. Mereka muncul di tengah hutan. Dengan demikian, dia menyimpulkan bahwa dia mengambil jalan yang salah lagi. Pria yang benar-benar mencapai desa memerintahkan teman-temannya untuk mempertahankan posisi mereka. Dia meminta salah satu pria untuk kembali ke persimpangan jalan untuk memberitahu bos. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa anggota lainnya diikat ke pohon. Pria pendek itu bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa karena mulutnya disumpal. Jadi dengan cepat, kelompok itu pergi kepadanya. Berkeringat deras, pria itu bertanya tentang bosnya. Dan melihat kelompok itu, dia menyadari bahwa mereka kalah jumlah. Di dalam gua, anggota geng muda itu berlari untuk memberitahu pemimpin. Namun, di jalan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada ledakan asap yang sangat besar. Anak laki-laki itu terpukul dan terlempar ke dinding. Ini dilakukan oleh gadis rubah itu sendiri bersama dengan pahlawan kita. Semuanya berjalan dengan baik. Perangkap itu memberi mereka waktu. Selain itu, mereka juga berhasil membagi kekuatan musuh. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada kelompok itu, pria pendek itu menjadi gugup. Tiba-tiba, pria besar itu berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Semua penduduk desa sudah mengintai untuk menyerang. Jihan, bersama dengan temannya, juga muncul. Dengan demikian, protagonis menghubungi penduduk desa. Dia memberi mereka lampu hijau untuk maju dari atas tebing. Dia menyaksikan dengan gembira saat semuanya berjalan dengan baik. Musuh juga memberi kelompoknya perintah untuk menyerang. Pertarungan akan segera dimulai. Kedua belah pihak berdiri berhadap-hadapan. Pemimpin kelompok ini bersiap untuk menggunakan palunya. Kemudian pahlawan kita memperingatkan semua orang untuk memulai transformasi buas mereka. Dengan itu, semua orang tampak menghilang, menciptakan asap. Pria itu bertanya-tanya apakah mereka menghilang. Semuanya adalah bagian dari taktik karena saat yang ganas berubah, mereka menghasilkan asap. Ketika dia tiba di desa dan melihat ini terjadi, dia langsung berpikir untuk menggunakannya dalam pertempuran. Dengan melakukan ini, musuh tidak akan tahu dari mana mereka menyerang. Di bagian selanjutnya dari pertarungan, Jihan akan menggunakan mangkuk itu. Jadi, di tengah asap, dia muncul memegang batu besar. Yang lain yang agak jauh menjadi bingung tentang apa yang terjadi. Kemudian kelinci kecil bersiap untuk menyerang mereka yang sendirian. Yang lain tetap berada di bawah tanah untuk menahan kaki mereka. Jadi, dengan musuh yang terganggu, yang lain menyerang kepalanya. Masing-masing menyerang dari samping, memberikan tendangan. Bahkan anak laki-laki itu ketakutan dan melarikan diri. Sementara itu, di bagian lain, 3 anggota berhasil memobilisasi salah satu penduduk. Mereka bingung karena sepertinya serangan mereka tidak mengenai domba. Di tempat lain, yang lain terkena cairan panas di kepala mereka. Yang melakukan ini adalah Rizal Drake kecil menggunakan kekuatan terbatasnya. Sejauh ini, Jihan dan Ria belum perlu turun tangan karena semuanya berjalan dengan baik, tetapi dia tetap memperhatikan semua yang terjadi. Di dekatnya, yang pendek bersama dengan 2 anggota lainnya memegang senjata. Mereka ingin mencoba memukul kelinci yang menggali ke dalam tanah. Menyadari bahaya, protagonis meminta bantuan rubah. Dengan kecepatannya yang luar biasa, gadis muda itu dengan cepat bergegas keluar. Bahkan pahlawan kita yang mengenalnya terkesan. Gadis itu mencapai mereka dalam hitungan detik, tetapi yang pendek yang berada di belakang bermaksud untuk memukulnya dengan panah. Dia menggunakan senjata itu, dan anak panah mengarah ke Rhea. Gadis muda itu melihatnya tepat di depan matanya, tetapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa dia akan berhasil menghindar. Dia melakukan ini menggunakan beberapa gerakannya dan bersiap untuk menyerang. Tanpa membuang waktu, gadis itu memberikan tendangan kuat ke salah satu wajah pria itu. Dia memiliki seringai yang menunjukkan bahwa dia berhasil memblokir, tetapi dengan kecepatan tingginya, Ria segera. Dari tanah, dia memberikan tendangan lain, kali ini mengenainya dengan tepat.
Dari sana, dia beralih ke musuh yang lain. Terhadap wajahnya, gadis muda itu berhasil menjatuhkannya. Yang pendek yang tersisa menggerutu, bertanya apa yang dia lakukan. Kali ini, keduanya berdiri berhadap-hadapan. Hampir segera, dia menggunakan kakinya untuk serangan lain. Kali ini, dia membenturkan kepala si pendek ke tanah. Dia berakhir dengan wajah memar sambil mengeluh. Dalam waktu yang sangat singkat, rubah itu mengeluarkan ketiganya. Akhirnya, melihat mereka, gadis muda itu mengatakan kepada mereka untuk tidak meremehkannya. Melihat sekeliling, pria besar itu menyadari bahwa anak buahnya kalah. Dia menjadi marah, dan urat nadinya bahkan menonjol. Dengan tatapan sangat marah, dia mengaktifkan kemampuannya. Lengannya mulai berlipat ganda ukurannya. Menyertai ini, Jihan sudah tahu tentang apa itu. Ksatria peringkat C atau lebih tinggi dapat menggunakan kemampuan, jadi pria ini dapat menggunakan kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya. Kelinci-kelinci kecil di bawahnya ketakutan, tetapi pria besar itu tidak menyangka bahwa orang lain akan tiba. Sebuah tangan yang sangat besar memegang batang pohon. Itu adalah banteng yang 2 kali lebih besar dari ukurannya. Melihat itu, musuh terdiam. Dan dari kejauhan, pahlawan kita menyaksikan rencananya terungkap. Dia bahkan terkesan karena dia tidak menyangka temannya akan begitu kuat. Sementara itu, di tengah gua, yang berambut panjang bertanya berapa lama dia harus menunggu. Kelompoknya sudah kembali dari persimpangan jalan, tetapi tidak ada yang tiba. Sudah tidak sabar, dia mengatakan akan membuat keputusannya sendiri. Dia menunjuk ke arah temannya yang besar pergi dan mengatakan mereka akan mengikuti jalan itu. Sementara itu, di desa, semua musuh telah ditangkap dan dikubur. Jadi, protagonis berbicara dengan Torres untuk memeriksa kakinya. Dia sedikit khawatir. Meskipun jumlahnya jauh lebih banyak daripada musuh, banyak yang terluka. Namun, dia tidak akan menyerah sekarang. Yang lain sudah semakin dekat ke pintu keluar. Jihan menyadari bahwa lebih banyak musuh akan keluar dari sana, jadi dia memperingatkan temannya Bol untuk melakukan sesuatu. Dia meminta Hibrida untuk membagikan semua senjata itu kepada penduduk desa. Jadi, semua orang memilih senjata untuk diri mereka sendiri. Bol mengambil palu dari pria besar yang dia kalahkan. Kemudian protagonis menggunakan matanya untuk melihat levelnya. Dengan senjata-senjata itu, dia menyadari bahwa kekuatan semua orang hampir berlipat ganda. Ini membuatnya bersemangat karena melebihi harapannya. Akhirnya, bagian lain dari kelompok musuh tiba di sana. Pemimpinnya bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak kesunyian. Dan tepat di depan, sebagian dari kelompoknya terkubur di dalam tanah. Ketika dia menyadari apa yang telah terjadi, mereka terkejut. Yang berambut panjang bahkan mulai berteriak, berpikir mereka telah kehilangan nyawa mereka. Namun, ketika dia mendekat, dia dapat melihat bahwa mereka masih hidup. Mereka mengatakan mereka akan mengeluarkan yang lain dari sana, tetapi bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak lubang di tanah. Saat berbicara dengan rekannya, mereka muncul di belakangnya. Kelompok terakhir dengan kepala suku masih berusaha menemukan jalan yang benar. Dia mengeluh bahwa cukup sulit untuk menemukan lokasi yang benar tanpa peta. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa dia percaya mereka berada di tempat yang tepat kali ini, tetapi dia akhirnya menginjak salah satu titik kerikil itu. Semua orang mulai berteriak, berpikir mereka akan jatuh. Salah satu dari mereka bahkan terpeleset, tetapi mereka menjadi bingung ketika mereka menyadari bahwa bahkan berdiri di sana, tidak ada yang jatuh. Anggota itu bertanya apa yang terjadi. Mengambil tombak, kepala suku menggunakannya untuk menyentuh tanah. Dengan demikian, dia menyadari bahwa semua yang mereka kira jebakan itu palsu. Dia menjadi sangat kesal, berpikir beraninya mereka mempermainkannya. Memikirkan kemampuannya, dia berkata akan mencabik-cabik mereka. Pada saat itu, anggota yang kembali untuk memperingatkan mereka tiba. Dia melaporkan bahwa mereka telah menemukan jalan yang benar, dan itu adalah terowongan tengah. Pemimpin senang karena dia sekarang akan bisa menghabisi semua orang. Kembali di desa, semuanya sudah selesai. Yang lain dari kelompok kedua juga dimakamkan. Dengan membuat hanya satu tembok di persimpangan jalan, mereka berhasil mengulur waktu. Mereka membuat 3 jalan, tetapi hanya satu yang menuju ke desa. Jihan merenungkan bahwa sekarang yang tersisa hanyalah menahan kelompok terakhir. Si berbulu berhasil melepaskan sumpal dari mulutnya. Melihat protagonis, dia berkata mereka tidak bisa menangani pemimpin mereka. Sambil tersenyum, dia berkata pria itu berada di tingkat yang benar-benar superior. Tanpa memberi idiot itu kesempatan untuk terus berbicara, Ria menendang kepalanya. Dia pergi ke pahlawannya untuk memberikan angka baru dari mereka yang masih bisa bertarung. Dia tahu bahwa, termasuk pemimpinnya, sekitar 60 musuh tersisa. Penduduk desa sudah dirugikan karena telah bertarung 2 kali.
Kemudian sekali lagi, Jehan menggunakan matanya untuk melihat levelnya. Dengan mereka yang tersisa, dia melihat mereka mendapatkan pengalaman tempur. Dengan demikian, dia tersenyum dan mengumumkan bahwa mereka telah menjadi lebih kuat. Sementara itu, langkah kaki terdengar mendekat. Rubah itu memperingatkan bahwa mereka akan datang. Di pintu masuk gua, pemimpin, bersama dengan kelompoknya, muncul. Tepat di depan sana adalah sisa kelompoknya yang terkubur. Dengan tatapan jijik, dia menyebut mereka menyedihkan. Dari kejauhan, dia bertanya apakah semua itu adalah rencana Jihan. Menanggapi pertanyaan ini, pahlawan kita mengatakan itu adalah strategi. Pria itu tertawa, mengatakan mereka cukup percaya diri. Dia juga mengatakan bahwa meskipun memiliki 2 kemenangan, tidak akan ada yang ketiga. Memegang pedangnya, protagonis mengatakan mereka akan segera melihatnya. Pemimpin itu tampaknya tidak terlalu senang ketika Jian Han mengatakan dia punya proposal. Pahlawan kita mengarahkan pedangnya ke leher si berbulu, mengancam akan melenyapkannya. Dia berkata bahwa jika mereka tidak menjatuhkan senjata mereka, dia akan melenyapkannya. Selama beberapa detik, pemimpin itu terdiam. Sementara itu, bawahannya berteriak putus asa. Pahlawan kita tidak tahu apakah mereka menerima ini, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Segera setelah itu, mereka mulai menjatuhkan senjata mereka. Ini mengejutkan Jihan karena dia tidak menyangka itu akan berhasil. Meski begitu, para penjahat itu memiliki senyum di wajah mereka. Protagonis menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka melakukan ini karena pemimpin mulai mengaktifkan kemampuannya. Ketika dia melihat ini terjadi, pahlawan kita ternganga. Kemampuan ini meningkatkan serangan semua sekutu di area tersebut sebesar 25%. Kemudian Jian Han panik karena kekuatan musuh telah meroket. Pada saat itu, pemimpin memerintahkan anggota gengnya untuk melenyapkan semua orang. Dengan demikian, pertarungan dimulai, dan kedua belah pihak akan berhadapan. Sama seperti di awal, asap tebal terbentuk di antara mereka. Mereka menggunakan ini agar kelinci lain muncul dan menyerang. Tampaknya berhasil karena mereka berhasil mengenai kepala musuh, tetapi mereka tidak dapat mengenai pria itu. 2 kelinci kecil itu tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Kali ini, desa kalah telak dari geng. Thor juga melakukan yang terbaik, menggunakan palu itu dan mengirim orang-orang terbang. Namun, dia tidak menyangka musuh akan menggunakan tali untuk mengikatnya. Kedua lengan dan lehernya ditahan. Musuh mulai menarik dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahannya. Dengan melakukan ini, mereka berhasil menjatuhkannya ke tanah dan mengatakan itu adalah kesempatan mereka untuk menyerangnya. Menghadapi situasi ini, si banteng berpikir itu adalah akhir hidupnya. Di sisi lain, domba menggunakan umpan dan juga melarikan diri. Rizul Drake memberikan segalanya, tetapi dia harus terus menghindari panah. Pahlawan kita sadar bahwa kali ini, segalanya tidak berjalan dengan baik. Dia bertanya-tanya di mana teman rubahnya berada. Gadis itu memberikan segalanya, berjuang melawan musuh. Untuk saat ini, dia masih menang. Tapi kali ini, dia dikelilingi oleh beberapa pria. Gadis malang itu sudah sangat lelah dan tidak akan bisa mengalahkan mereka semua. Protagonis khawatir karena dia tahu dia berada di batasnya. Tiba-tiba, salah satu kelinci lewat tepat di depan wajahnya. Makhluk malang itu terlempar, menabrak pohon. Hewan itu berubah menjadi gadis kecil itu, dan dia tidak sadarkan diri. Memperhatikan situasinya saat ini, Jehan hanya memikirkan satu cara lagi untuk mengakhiri pertempuran. Dia harus melenyapkan orang utama terlebih dahulu. Orang itu adalah pemimpin karena dia adalah orang yang memberikan kekuatan kepada yang lain. Tepat di sebelahnya, Jehan melihat temannya menderita di tangan para preman itu. Thor berbalik dan menatapnya, menunjukkan tatapan tekadnya. Temannya sudah membayangkan apa yang akan dia lakukan. Saat mereka berbicara tentang taktik, protagonis tahu bahwa Thor dapat berubah sekali lagi. Jadi hibrida itu mengawasi untuk menunggu sinyal untuk transformasinya. Musuh buru-buru ingin melenyapkannya secepat mungkin, jadi mereka menghunus pedang untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Namun, tepat saat mereka akan menyerangnya, Juhon memintanya untuk bangkit. Berubah menjadi monster hebat itu, dia melemparkan manusia-manusia itu ke samping. Maka, pahlawan kita melarikan diri dan meminta temannya untuk mengikutinya. Keduanya menuju ke bos untuk mengalahkannya. Meskipun demikian, pemimpinnya cukup tenang menunggu mereka. Mengangkat tangannya, dia bersiap untuk menggunakan kekuatannya. Tatapannya sangat fokus, dan hanya dengan satu pukulan, dia mengirim salah satu musuh terbang. Sekarang giliran pemimpin yang berada tepat di depan. Dia mempersiapkan pukulan supernya untuk menyerang pemimpin geng, dan begitulah yang terjadi. Kekuatannya begitu besar hingga menimbulkan debu.
Namun setelah melakukan ini, sesuatu membuatnya takut. Pria itu menangkap tinjunya hanya dengan satu tangannya. Dari atas, protagonis mengambil kesempatan untuk menusuk dengan pedangnya. Namun, bajingan itu tidak takut. Dengan beberapa gerakan, dia melemparkan mangkuk ke arah pahlawan kita. Jihan tidak menyangka ini dan akhirnya terkena. Maka, keduanya akhirnya jatuh ke tanah. Mendekati Thor, pemimpin membawa kakinya ke ruang hibrida. Dia praktis melompat ke orang malang itu menggunakan seluruh kekuatannya. Jihan, yang jatuh sedikit ke samping, sangat kesal. Setelah mengenai mangkuk, pemimpin melihat protagonis kita, dan tanpa membuang waktu, dia menyerang untuk menyerangnya. Dia berada di dekatnya mengeluarkan anggota lain. Dengan serangan pertama, pahlawan kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan terlempar ke bebatuan. Wanita muda itu menyadari bahwa temannya kalah. Wajahnya sudah terluka. Satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri bajingan ini adalah dia karena dia lebih kuat. Sekali lagi, pemimpin geng mencoba menyerang. Berpegangan pada batu, dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian dia memutuskan bahwa inilah saatnya untuk menggunakan kemampuan itu. Dia mengaktifkan kemampuan monster fisik dan dengan kekuatannya yang melampaui energi, dia berlari menuju musuh. Kali ini, bajingan itu tidak mengharapkan serangan sekuat itu. Pukulan itu mendarat tepat di wajah pemimpin menyebabkan dia jatuh ke belakang. Rubah muda itu terkesan dengan kekuatan itu. Bahkan temannya Tore tidak menyangka dia akan mencapai ini. Pukulan itu sangat kuat dan pria itu terlempar. Dengan ini, Jihan percaya dia telah berhasil melukai brengsek itu. Namun, pemimpin ini masih berdiri. Dia menghadapi Jihan dan mengatakan bahwa dia telah memperingatkannya. Dengan tatapan yang sangat jahat, dia mengatakan bahwa desa tidak akan mencapai 3 kemenangan. Jihan jatuh ke dalam keputusasaan, memikirkan bagaimana dia akan mengalahkan makhluk ini. Segera setelah itu, dia menerima pukulan tepat di perut. Ini menyebabkan dia berlutut. Dia bahkan harus menggunakan tangannya untuk menopang. Mengingat bagaimana keadaannya, dia tampaknya tidak memiliki lebih banyak peluang. Pada saat itu, musuhnya meraih kepalanya dan kemudian mendorongnya ke tanah, membuatnya terbentur keras. Meskipun kalah, Jaehan tidak berpikir untuk menyerah. Pemimpin memerintahkannya untuk diam, dan pahlawan kita memintanya untuk meninggalkan desa dengan damai. Sulit untuk melihat semua orang yang menyaksikan kekalahannya. Mereka sangat khawatir tentang kesejahteraan protagonis. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun, mereka merasa sangat menyesal atas apa yang terjadi. Tiba-tiba, Thor menyadari bahwa dia berlari untuk membantu Ge terhormat. Namun, seseorang memiliki panah yang diarahkan padanya. Saat mereka mengarahkan senjata, mereka mengenai kaki gadis itu. Gadis itu merasakan sakit dan tidak bisa lagi berlari. Melihat ini, protagonis tahu bahwa temannya dalam bahaya. Dia akhirnya jatuh ke tanah, tidak bisa berjalan lagi. Melihat ke langit, pemimpin geng mengatakan bahwa matahari sudah terbenam dan sekarang sudah terlambat. Melihat semua orang, dia meminta mereka untuk mendengarkan. Dia mengumumkan bahwa perang telah berakhir, dan dengan senyuman, dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar kota. Pahlawan kita akan berada di sana ditahan menyaksikan semuanya. Para bajingan itu menyalakan obor dengan api dan melemparkannya kemana-mana. Bahkan tenda dan makanan mereka akan terbakar. Kali ini, pahlawan kita tahu bahwa kota akan hancur. Rumah orang-orang ini sudah menjadi reruntuhan. Para penduduk putus asa tentang situasi ini. Mereka yang berada di rumah mereka mulai berlari untuk menghindari terluka. Sementara itu, anggota kelompok itu merayakan. Kelinci hanya menonton, percaya itu menjadi akhir dari segalanya. Jihan merasa sangat buruk melihat orang-orang sudah kehilangan harapan, tetapi dia tahu bahwa jika terus seperti ini, dia akan seperti pecundang yang kehilangan segalanya. Selain kehancuran, mereka menyakiti penduduk, mengikat lengan mereka. Yang lain mengejar banteng untuk melenyapkannya. Beberapa sudah terkena dan tidak sadarkan diri. Akhirnya, seluruh desa dipenuhi dengan api. Pada saat itu, kepala suku meraih pahlawan kita dengan pakaiannya. Dia mengangkatnya menggunakan lengannya untuk mempermalukannya. Teman rubahmu yang berada di dekatnya memanggil namamu, tetapi Jihan masih memiliki kekuatan untuk menggerakkan tangannya. Dia meraih lengan bajingan itu, dan kemudian dia memberitahu musuhnya bahwa dia tidak akan kalah. Sekali lagi, dia ingat adegan ketika ibunya mengambil anak kucing. Dia ingin kembali ke saat itu, dan untuk itu, dia perlu memenuhi tujuannya di sana. Jadi, meskipun dia terluka dan tanpa harapan, dia tidak berniat menyerah. Warga yang masih berada di dekatnya menyadari kekuatan Jihan. Thor terus melihatnya, dan temannya, Ria, juga terkesan. Pemimpin itu hanya tertawa mengejeknya.
Dia sudah memegang roh di tangannya untuk menghabisinya. Tak lama kemudian, dia mendekatkannya ke lehernya untuk menunjukkan bahwa ini akan menjadi akhir, tetapi sesuatu berubah di tubuh rubah muda itu. Hidup Jaehan hampir berakhir, dan saat dia tidak menduganya, Ria berhasil membantunya. Dia menyerang lengan pemimpin geng sialan itu. Pria itu bingung bagaimana ini bisa terjadi. Dia menggunakan cakar besarnya untuk melukai bajingan itu. Dengan itu, Jaehan akhirnya dibebaskan. Saat dia tercengang dengan tindakan itu, dia merasa aneh sejak awal karena hibrida lain berubah hanya dengan menggunakan mana. Namun, ini tidak terjadi pada Ria. Dia selalu mempertahankan penampilan yang sama. Ini bahkan benar ketika dia menghadapi situasi yang membahayakan nyawanya. Tapi sepertinya sekarang dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Dia telah membangkitkan kekuatannya di bawah cahaya bulan, meningkatkan kekuatannya sebesar 100%. Mempertahankan posisinya, dia meminta Jihan untuk memberikan perintah selanjutnya. Masih tak percaya, pahlawan kita memanggil namanya. Sementara itu, pemimpin itu berteriak kesakitan dari lengannya. Akhirnya, Jihan memberikan perintah untuk melenyapkan setiap preman yang tersisa di sana. Video kita berakhir di sini.